Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi salihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan. Kita akan belajar ya tentang bahasa Indonesia, tema 2, subtema 3. Ya, untuk menarik orang untuk membaca informasi, maka gambar cerita harus menarik. Kamu dapat menambahkan gambar-gambar yang menarik dan sesuai dengan tema gambar cerita kamu. Kamu juga dapat mewarnai dengan warna-warna yang cerah. Orang yang membaca akan terkesan dan terpengaruh untuk melakukan pesan pada gambar cerita. Nah, biasanya dalam berbentuk poster ya, misalkan, ayo lindungi bumi kita. Ya, ayo buang sampah pada tempatnya. Di situ ada gambarnya, ada gambar tong sampahnya, dihias warna-warni ya supaya lebih menarik dan orang akan terpengaruh ya, terkesan, oh ya nih aku harus buang sampah pada tempatnya. Aku harus menjaga bumi ini ya, seperti itu. Nah, untuk dapat menemukan informasi dari sebuah teks, kamu harus membaca teks tersebut dengan cermat. Ya, berikut beberapa langkah yang dapat kamu ikuti untuk menemukan informasi dari sebuah teks. Yang pertama, pahami judul teks apabila judul tertulis dalam teks. Paham, judulnya dipahami dulu. Yang kemudian, bacalah isi teks atau bacaan secara keseluruhan. Ya, baca dari awal sampai akhir, jangan dilengkap-lengkap. Bacalah dengan seksama, konsentrasi. Yang kemudian yang ketiga, catatlah inti dari setiap paragraf. Kan kalian sudah belajar ya menemukan ide pokok, yaitu inti dari sebuah paragraf. Nah, sudah tahu cara menentukan ide pokok. Nah, yang pada pembelajaran kali ini dicatat tuh inti-intinya, ide pokoknya. Kemudian yang keempat, jika ada kata-kata yang tidak kamu ketahui artinya, carilah arti kata tersebut di dalam kamus. Oke, selanjutnya setelah kamu belajar menemukan informasi penting dari sebuah teks, kamu dapat menyimpulkan suatu teks. Apa itu menyimpulkan teks? Ya, menyimpulkan teks berarti menyampaikan pendapat akhir setelah menangkap semua informasi yang telah disampaikan. Simpulan dalam teks biasanya ditandai dengan kata-kata di sini. Simpulannya yaitu tandai dengan kata-kata seperti karena itu, jadi, untuk itu, itulah sebabnya, kesimpulannya, ringkasnya, dengan demikian, dan intinya. Ya, inilah kata-kata yang biasanya berada ya pada sebuah kesimpulan. Kemudian kita lanjut gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa yang terjadi sesuai urutan kejadiannya. Untuk menemukan informasi berdasarkan gambar cerita, deskripsikan gambar cerita dengan langkah-langkah berikut. 1. Perhatikan objek di dalam gambar dengan teliti. 2. Tentukan ciri atau karakteristik utama objek di dalam gambar. 3. Tentukan fungsi atau manfaat objek yang ada di dalam gambar. 4. Menentukan diksi pilihan kata yang jelas. Oke, ini ya 4 langkah untuk mendeskripsikan gambar cerita. Lanjut, menceritakan gambar cerita yang telah dibuat. Nah, khususnya gambar yang memuat objek-objek kompleks dan beragam. Kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut.
Yang pertama, perhatikan semua objek yang ada di dalam gambar dengan teliti. Ya, pertama diperhatikan dulu, diamati. Yang kedua, perhatikan setiap unsur di dalam gambar. Ketiga, kembangkan imajinasi dengan menghubungkan unsur-unsur dalam gambar. Dan yang terakhir, ceritakan gambar cerita sesuai urutan atau alur cerita yang baik dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, sampai sini paham? Oke, di sini ada satu contoh gambar cerita. Judulnya Burung Dara yang Baik Hati. Ya, judulnya Burung Dara yang Baik Hati. Nah, di gambar pertama di sini ada semut. Ceritanya semut ini kayaknya nih mau minum nih, dia deket-deket air. Ya. Pada suatu hari, seekor semut hendak minum di sungai yang jernih dan dalam. Tiba-tiba semut itu terjatuh. Tolong, tolong. Nah, di atas pohon, burung dara mendengar teriakan semut. Kemudian burung dara memetik sehelai daun, lalu daun itu dijatuhkan ke arah semut. Nah, di gambar selanjutnya nih ya. Ini pertama, kedua, ketiga, keempat. Lalu daun itu dijatuhkan ke arah semut. Hai sobat, pakailah daun itu untuk naik ke daratan. Nah, sampailah semut menuju daratan dan ia selamat karena pertolongan burung dara. Terima kasih sobatku burung dara, karena pertolonganmu aku selamat dari tenggelam. Suatu hari nanti aku akan membalas kebaikanmu kepadaku. Ya, ucap semut itu. Nah, ini salah satu contoh dari gambar cerita ya. Kalian bisa membuat dengan cerita yang berbeda. Biasanya buku gambar-gambar cerita seperti ini tuh ada di komik ya. Ada di sebuah komik. Ya, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya Ibu. Terima kasih Solihah. Tetap semangat ya belajarnya. Dan selalu jaga kesehatan. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin. Untuk tugasnya kalian kerjakan Bahasa Indonesia pembelajaran 1, halaman 192, nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian halaman 194, nomor 1 sampai 3. Dan halaman 195 nomor 1 dan 2. Dan pembelajaran 2 juga dikerjakan ya. Dibaca teks yang panjang itu dibaca dengan teliti. Ya, kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5 halaman 196 dan halaman 198 nomor 1 dan 2. Dan yang bagian C halaman 199 nomor 1 dan 2. Ya, jangan anggap Bu tugas aku banyak banget. Tidak ya, memang tugas kalian itu banyak. Dan ini juga tidak semua dikerjakan. Ingat ya, ada 6 pembelajaran. Ya, dan kita tidak mengerjakan semuanya. Jadi jangan mengeluh ya, semangat untuk belajar. Karena apa? Di luar sana masih banyak anak-anak yang pengen sekolah, pengen belajar, tapi karena keterbatasan, tidak ada jaringan, tidak ada HP, tidak ada internet ya, mereka tidak bisa belajar. Jadi kalian harus banyak bersyukur ya, bersyukur bisa belajar, ada fasilitasnya, dan harus semangat ya, bisa dicicil ngerjainnya, ngemil dulu terus lanjut ngerjain lagi. Oke, semangat ya Solihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.